Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Meilana, NPM 22130230095, kelas 4A, Program Studi Pendidikan Kimia angkatan 2022 Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan tayangan pembelajaran menggunakan media Canva dengan judul Reaksi Eksoterem dan Reaksi Endoterem, dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania, SPD, MSc. Adapun kompetensi dasarnya, KD 3.4 Kimia Sekolah kelas 11, membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem berdasarkan percobaan dan diagram tingkat energi. Dengan indikator pengetahuan 3.4.1 mengetahui terjadinya reaksi eksoterem dan endoterem, 3.4.2 membandingkan reaksi yang melepaskan kalor eksoterem dengan reaksi yang menerima kalor endoterem, 3.4.3 mengetahui perbedaan diagram tingkat energi reaksi eksoterem dan endoterem. Ketika udara dingin, saat terbaik adalah dengan minum teh hangat. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa gelas ikut menjadi panas saat dituangkan air panas ke dalam gelas? Sekarang mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Lalu sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Jadi pada reaksi eksoterem ini terjadi suatu reaksi pembakaran. Ketika terjadi reaksi pembakaran itu, kalor mengalir dari sistem menuju lingkungan sehingga kalornya di lingkungan itu semakin panas. Sedangkan pada reaksi endoterem, es batu yang mencair. Jadi ketika es batu itu mencair, kalor itu diserap dari lingkungan ke sistem. Maka akan didapatkan antara lain pada reaksi eksoterem, suhunya pada lingkungan itu naik, sehingga entalpi sistemnya berkurang karena kalor dilepaskan ke lingkungan dengan nilai delta H-nya negatif karena berkurang tadi. Lalu pada reaksi endoterem, suhu lingkungannya itu turun karena terserap ke sistem. Jadi entalpi sistemnya naik karena menerima kalor dari lingkungan dengan nilai delta H-nya positif. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sekarang kita perhatikan animasi berikut ini. Jadi, berdasarkan animasi tersebut, terdapat gas hidrogen dan gas nitrogen dan yang mana merupakan suatu sistem. Jadi, kedua gas ini dapat membentuk gas amonia. Ketika permukaan gas ini dipegang, akan terasa hangat. Artinya, sejumlah kalor dilepaskan dari sistem. Hal ini akan mengakibatkan permukaan sistem mengalami peningkatan temperatur. Hal inilah yang dimaksud dengan pelepasan kalor pada reaksi eksoterem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterem adalah suatu reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan atau kalor dibebaskan ke lingkungannya. Jadi pada reaksi eksoterem ini dengan reaksinya nitrogen N2 gas
plus 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas dengan nilai delta H-nya negatif 92 kJ. Selanjutnya, untuk memahami reaksi eksoterm, perhatikan animasi berikut ini. Berdasarkan animasi tersebut, terdapat karbon dan sulfur dan merupakan suatu sistem. Kedua zat ini dapat membentuk karbon disulfida. Ketika permukaan gelas ini dipegang, akan terasa dingin, artinya sejumlah kalor diserap dari lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan permukaan gelas mengalami penurunan temperatur. Hal inilah yang dimaksud dengan penyerapan kalor pada reaksi endoterm. Dan dapat disimpulkan bahwa reaksi endoterm merupakan suatu reaksi kimia yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Kemudian, diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm, sumbu X menunjukkan arah reaksi eksoterm dan sumbu Y menunjukkan berapa besar energinya. Hal itu pun terjadi pada reaksi endoterm, di mana sumbu X-nya menunjukkan arah reaksi eksoterm dan sumbu Y menunjukkan berapa besar energinya. Pada diagram tingkat energi reaksi eksoterm, gas nitrogen dan gas hidrogen merupakan reaktan dan mempunyai nilai entalpi sebesar H reaktan, sedangkan gas amonia merupakan produk mempunyai nilai entalpi sebesar H produk, sehingga memiliki selisih entalpi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan dan akan memiliki nilai kurang dari 0. Dalam reaksi amonia ini, delta H minus negatif minus 92 kJ. Sesuai dengan reaksi eksoterm, nilai delta H adalah negatif. Pada reaksi tingkat energi reaksi endoterm, karbon dan sulfur merupakan reaktan dan mempunyai nilai entalpi sebesar H reaktan, sedangkan karbon disulfida merupakan produk dan mempunyai nilai entalpi sebesar H produk, sehingga memiliki selisih entalpi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan dan akan memiliki nilai lebih dari 0. Dalam reaksi karbon disulfida ini, delta H plus 82,35 kJ. Sesuai dengan reaksi endoterm, nilai delta H adalah positif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada kekurangan dan pengucapan saya yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.